فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Kata Allah, innal insana khuliqa halu'a. Sungguhnya manusia diciptakan halu'. Apa itu halu? Allah tafsirkan idza massahu asyarru jazua. Kalau ditimpa dengan keburukan maka dia berkeluh kesah, marah-marah, ngamuk-ngamuk. Wa idza massahul khairu manu'a. Kalau mendapatkan harta manu'a, pelit. Illal musallin, kecuali orang-orang yang salat ya. Di sini halu atau hala ditafsirkan oleh Allah dalam dua ayat selanjutnya, yaitu intinya kalau ditimpa keburukan maka dia berkeluh kesah, tidak sabar, dan kalau dapat harta maka dia pelit luar biasa. Adapun yang pertama, kalau ditimpa keburukan maka dia berkeluh kesah karena tidak menerima takdir Allah, dia maunya mendapatkan kebaikan terus, dan Allah mengatakan innal insana li rabbih lakanud. Sungguhnya manusia itu suka berkeluh kesah terhadap Rabb-nya. Al-Hasan Al-Basri menafsirkan maksudnya yadhkuru al-masaib wa yansa ni'am. Manusia itu suka ingat-ingat tentang musibah-musibah yang menimpanya dan lupa dengan kebaikan-kebaikan yang dia rasakan. Ini sifat manusia. Kalau dia dikasih sakit maka dia berkeluh kesah seakan-akan dia tidak pernah sehat. Padahal dia sehat dalam waktu yang cukup lama, dia cuma sakit sekali, maka dia berkeluh kesah. Ya, dia dapat musibah cuma sekali-sekali. Ya, sekali-sekali. Tahun-tahun sebelumnya tidak ada musibah. Tahun ini dia terkena musibah, beberapa musibah, kemudian dia berkeluh kesah, suudzon kepada Allah, dia marah-marah ya. Banting sana, banting sini. Begitulah manusia. Dia lupa bahwa selama ini Allah telah berikan dia banyak kenikmatan. Bahkan saat dia terkena musibah pun masih banyak kenikmatan yang dia rasakan. Ya. Namun manusia seperti itu, ya, lakanud, suka berkeluh kesah. Maka di antara pelajaran yang disampaikan oleh Nabi Ayub alaihissalam ketika istrinya mulai tidak sabar, maka dia mengatakan, "Ma'an softi, kau tidak adil wahai istriku. Saya baru sakit sekian tahun, mungkin berapa tahun, 7 tahun, sementara Allah telah memberikan kita nikmat selama 70 tahun. Kau tidak adil ya. Tidak, harusnya kita bersabar, harusnya bersabar." Oleh karenanya saya ingatkan diri saya pribadi dan juga para hadirin hadirat, kalau kita ditimpa dengan keburukan, kita ingat kebaikan-kebaikan. Bahwasanya selama ini kita mendapatkan banyak kebaikan, keburukan sesekali. Di tengah kita terkena keburukan ini pun masih banyak kenikmatan yang kita rasakan. Dan toh keburukan ini pasti ada hikmahnya, pasti bagi orang yang bersabar. Pasti ujungnya indah. Minimal mengurangi dosa-dosanya, mengangkat derajatnya dengan cepat. Karena musibah mengangkat derajat seorang di sisi Allah dengan cepat. Dan biasanya ujungnya endingnya adalah indah ya. Maka kita berdoa, Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, indahkanlah ya kesudahan kami dalam segala urusan ya. Kita minta happy ending dunia maupun di mana di akhirat. Tugas kita cuma tinggal husnudzan kepada Allah ketika terkena kesulitan ya. Kita yang jauh lebih baik daripada kita mengalami banyak kesulitannya. Para ulama, para salihin ya. Sekarang kita merasa masalah kita berat, ternyata ada yang lebih berat lagi, subhanallah. Ada yang lebih berat. Dan jauh lebih berat, tapi dia bisa bersabar, kenapa kita tidak ya? Oleh karenanya ingat kebaikan-kebaikan ketika sedang terkena musibah. Jangan jadi halu ya. Halu yaitu kalau tertimpa keburukan ngamuk sana ngamuk sini. Ini sifat pertama dari halu, suka berkeluh kesah. Yang kedua, wa idza massahul khairu manu'a. Kalau ditimpa dengan atau mendapatkan kebaikan maka pelit. Ini problem ya, sifat manusia. Ketika Allah mengatakan innal insana khuliqa halu'a. Manusia diciptakan dengan sifat seperti ini, pelit. Seakan-akan pelit itu adalah sifat dasar manusia, karena Allah mengatakan khuliqa, manusia diciptakan seperti khuliqal insan wa khuliqal insanu min ajal. Manusia diciptakan ketergesaan, berarti ketergesaan sifat dasar manusia. Ya. Seperti itu ya. Wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan lemah, dasar manusia itu lemah. Dalam ayat ini innal insana khuliqa halu'a. Sifat dasar manusia suka berkeluh kesah dan pelit. Ini sifat dasar manusia. Makanya dalam beberapa ayat Allah tekankan hal ini. Contoh sifat pelit itu kenapa? Karena cinta kepada harta yang berlebihan.
Allah mengatakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguhnya manusia itu lihubbil khair, al-mal. Manusia itu kecintaannya kepada harta sangat kenceng. Siapa sih kita tidak suka harta? Siapa? Ya, kita semua suka dengan harta ya. Kemudian juga Allah mengatakan ya wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang mendalam. Orang berribut-ribut sekarang, bertengkar, semuanya bukan harta. Ribut tentang urusan kepemimpinan, jabatan, di balik itu ada harta. Masalahnya harta ya. Masalahnya harta. Cinta kepada harta luar biasa. Kemudian memiliki sifat pelit seperti Allah mengatakan qul law antum amsaktum khazaina rahmat rabbi la amsaktum kalau gimana ayatnya wa kana al-insanu qatura di dalam surat Al-Isra ya. Khazaina rahmati rabbi la amsaktum ya. Kalau kalian menguasai perbendaharaan harta Tuhanku, idzan la amsaktum, maka kalian akan menahan. Kata Allah di setelah itu wa kana al-insanu qatura dalam surat Al-Isra ya. Sungguhnya manusia itu qatur, yaitu pelit. Coba saya cek ayatnya dulu. Mana ayatnya? Wa annakum amsaktum khazain rahmati rabbi. Gimana ayatnya? Siapa yang hafal? Ayat. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi. Terus idza la amsaktum khasyatal infaq wa kana al insanu qatura. Seandainya kalian, ini ayat turun tentang orang-orang musyrikin. Ya, seandainya kalian tamlikuna khazaina rahmati rabbi, kalian menguasai seluruh perbendaharaan harta Rabbku, yaitu Allah kasih kalian harta banyak, kalian akan menahan, pelit khasyatal infaq. Kalian tidak mau berinfak. Kata Allah wa kana al insanu qatura, karena manusia pelit. Sifat dasar manusia apa? Pelit. Kemudian Allah ketika bercerita tentang orang Yahudi juga ya. Kata Allah Subhanahu wa taala ya fa idzal la yu'tuna an-nasa naqira. Orang Yahudi ya. Kalau seandainya mereka memiliki kekuasaan, diberi kerajaan, mereka akan pelit terhadap orang lain. Jadi manusia diciptakan dengan punya potensi pelit luar biasa dan juga memiliki sifat mencintai harta yang sangat besar ya. Sehingga dengan demikian terkumpul cinta harta, pelit, lengkaplah, keloplah. Nah, ini sifat harus kita lawan. Kan ini sifat yang tercela. Sebagaimana manusia memang dipasang dalam dirinya syahwat ya. Tidak semua syahwat kita turutin. Ya, tidak setiap syahwat kita turutin ya. Kita harus lawan. Maka di sini di antara sifat yang tercela adalah halu, suka berkeluh kesah dan juga pelit. Taib, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membawakan ayat, membawakan hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu bersabda, syarru ma fir rajuli syuhun hali'un wa jubunun khali'. Bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling parah yang terdapat pada seorang adalah syuhun hali, yaitu syuhun halu, pelit yang sangat pelit ya. Sebagian tadi khuliqa halu'a, yaitu pelit yang amat sangat. Kemudian yang kedua wajubunun khali', yaitu penakut yang amat sangat sehingga seakan-akan mencabut jantung seseorang saking takutnya. Saking takut. Ini dua sifat tercela ya. Tadi sudah kita sebutkan tentang masalah pengecut dan juga pelit. Di sini Rasulullah SAW menyebut tentang syuh. Syuh itu apa? Syuh, ada pendapat di kalangan para ulama mengatakan syuh maknanya al-bukhl, sama dengan bukhl. Ada yang mengatakan tidak, syuh syiddatul bukhl, yaitu pelit yang parah. Bahwasanya syuh itu lebih tingkatannya lebih tinggi daripada pelit. Ada yang mengatakan bahwasanya kalau pelit itu terhadap orang lain, kalau syuh bahkan pelit terhadap diri sendiri. Bukan hanya pelit sama orang lain, tapi bahkan di sini juga pelit. Dia punya uang banyak tapi dia mau beli makan enak, enggak lah, sayang.
Ya, dia mau berobat rumah sakit mahal, sayang mending yang murah-murah aja lah. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya tidak saking pelit sama dirinya pun dia pelit ya. Orang ini menderita dan bukan cuma dia menderita, dia dan istrinya, anak-anaknya semua apa? Menderita. Makanya dikatakan al-bukhala, orang-orang pelit itu ya'ishuna ma'isyatal fuqara wa yuhasabuna hisabal aghniya. Orang-orang pelit itu hidupnya seperti orang miskin tapi hisabnya hisab orang kaya. Saya kenal ada seorang, dia meninggal gara-gara tidak mau berobat di rumah sakit mahal. Enggak, rumah sakit murah aja. Akhirnya meninggal. Padahal dia uangnya banyak. Kenapa? Pelit terhadap diri sendiri. Ya, pelit, baju sudah rusak-rusak enggak usah ganti. Bukan zuhud tapi pelit. Beda tipis antara zuhud dengan apa? Pelit. Ya, kalau dia udah pelit, yang tersiksa apa? Bukan dia sendiri yang tersiksa, istrinya tersiksa, anak-anak juga tersiksa ya. Sampai saya sering sampaikan cerita ini, saya pernah dengar di Ihdatul Quran, radio Saudi, ketika ada orang meninggal dunia, kemudian hakim memberitahukan kepada anak-anaknya bahwasanya ayah kalian orang kaya, bergembiralah banyak harta warisan. Maka anaknya marah. Kok marah? Kenapa selama ini mereka hidup sengsara? Ternyata bapaknya kaya raya, kenapa hidup mereka apa sengsara? Karena bapaknya pelit. Ini problemnya. Ini disebut syuh, pelit pada diri sendiri. Kalau al-bukhul, pelit pada orang lain. Ada yang mengatakan syuh, maknanya selain pelit, dia juga tamak, berharap untuk menguasai harta orang lain. Tidak pernah puas, dia ingin miliki harta orang lain. Orang punya itu dia punya pingin juga seperti. Jadi selain dia pelit, dia ingin menguasai harta orang lain. Ini namanya syuh. Syuh sehingga menyebabkan terjadi persaingan, bahkan pertumpahan darah gara-gara syuh. Ada yang mengatakan syuh, al-bukhul pelit terkait dengan harta. Kalau syuh lebih umum, bukan hanya pelit harta, bahkan dia pelit waktu, dia pelit tenaga, dia pelit kedudukannya. Dia bisa bantu, cuma tidak mesti bantu dengan apa? Dengan harta. Kita bisa bantu dengan yang lainnya. Kita bisa bersedekah dengan senyum. Dia senyum aja pelit. Senyum aja pelit. Kayaknya kalau senyum dia rugi ya. Ini syuh lebih umum. Intinya ini dua perkara yang paling buruk terdapat pada seseorang ya. Makanya kita sering berdoa, Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal ya. Kita berlindung ya. Ya, berlindung di pagi hari, di sore hari, berlindung dari penyakit ini. Kemudian hadis berikutnya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, "Wali muslimin an Jabir radhiyallahu anhu." Dalam Sahih Muslim dari Jabir radhiyallahu taala anhu secara marfu'. Ittaqus syuh, waspadalah kalian daripada asyuh. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Sungguhnya asyuh tadi pelit yang amat sangat itu telah membinasakan orang sebelum kalian. Hamalahum ala ansafaku dima'ahum. Akhirnya mereka menumpahkan darah. Wastahallu maharimahum, dan mereka menghalalkan perkara-perkara yang haram. Orang kalau sudah sangat ingin punya harta selain pelit, maka akhirnya dia nekat menumpahkan darah ya. Menghalalkan yang haram. Dia jalani semuanya, mau riba, mau menipu, mau zalimi orang, dia tidak peduli. Karena dia tamak, ingin punya harta yang banyak, bahkan ingin punya harta orang lain, ingin menguasai apa yang telah dikuasai oleh orang lain. Ini bahaya. Karena kecintaan terhadap harta yang berlebih-lebihan disertai dengan pelit yang luar biasa mengantarkan seorang bisa menumpahkan darah orang lain. Paling tidak dia berbuat, kalau dia sampai menumpahkan darah, dia berbuat kezaliman. Dia berbuat kezaliman. Makanya orang begini terkadang bukan orang miskin, udah kaya, tapi tidak pernah berhenti rasa rakusnya terhadap harta dan pelitnya. Udah kaya tapi pelit dan rakus, itu nama syuh, pelit dan rakus. Justru kita dapati orang yang mungkin hartanya tidak banyak, biasa-biasa, ternyata mereka tidak pelit dan mereka juga tidak rakus. Justru yang rakus sudah kaya-kaya. Saya tanya santum, orang koruptor miskin-miskin atau kaya-kaya? Orang koruptor miskin atau kaya-kaya? Kaya-kaya. Kena penyakit tamak. Seandainya miskin koruptor ya mungkin lah. Uzur syar'i. Nggak dapat makan, gaji kurang ya mungkin yang kita bilang adalah namanya juga tinggal di penjara sesuai dengan aturan lah. Tapi
Biasanya yang koruptor itu bukan miskin-miskin, kaya, udah punya rumah mewah, udah mau punya mobil mewah, udah punya apa segalanya, tapi namanya penyakit. Namanya penyakit, pelit dan tamak. Akhirnya kalau sudah seperti itu bisa menghalalkan yang haram. Ya. Cara dengan keji, menjatuhkan sana, menjatuhkan sini, lawan ditebas, apa saja dilakukan yang penting bisa meraih apa yang diinginkan. Ini benar kata Rasulullah SAW bahwasanya penyakit syuh ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian, mengantarkan mereka menumpahkan darah dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lanjutkan sekarang bab yang baru, babun al-bukhlu, bab tentang pelit. Ulangi lagi pelit lagi. Ini pelit yang problem. Subhanallah, pelit ini masalah. Banyak orang pelit, subhanallah. Jadi pelit ini bukan akhlak seorang muslim. Orang muslim itu tidak pelit. Ya, Rasulullah mengatakan wala yajtami al-iman wa syuh fi qalbi abdin abada. Tidak akan berkumpul iman dan pelit dalam hati seorang beriman selama-lamanya. Kalau orang pelit berarti imannya kurang. Makanya Nabi berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah hari akhirat, maka dia muliakan tamunya. Kalau ada orang pelit sama tamu, tamu datang cuma dikasih teh, itu pun tidak pakai gula. Saking pelitnya. Ini enggak benar ini. Ini ada masalah dengan apa? Hatinya. Ada masalah dengan apa? Hatinya. Orang bertamu malam-malam cuma dikasih, pas jam makan, tamunya senang nunggu diundang makan, enggak diundang makan sampai selesai. Masalah mah. Kalau ada tamu, jangan-jangan pas jam siang, sore aja dia datang ke rumah. Kenapa? Supaya tidak kasih makan siang. Dia pinter ya. Sore aja katanya. Jadi kalau orang tidak pelit sama tamu, itu insya Allah dia beriman. Dia cari pahala. Cari kita buang-buang uang buat tamu, buat apa? Cari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi. Hendaknya dia berbuat baik sama tetangganya. Pelit sama tetangga, tidak perhatian sama tetangga. Repot, makan sembunyi makanan. Kalau kita baik sama tetangga, makan bagi sama tetangga. Nanti Allah kasih lagi. Memang kita bisa makan semuanya. Ya. Sudah ada makanan bagi, ada rezeki bagi. Ya. Ada rezeki bagi. Sudah pulang masuk ke rumah bawa durian. Duriannya udah kecium tetangga. Tetangga lihat, oh ini durian bagus. Masya Allah saya kemarin beli, cuma ngomong aja. Tidak ditawarin. Tidak ditawarin. Ini Masya Allah durian enak banget. Masya Allah. Di sana beli di sana bagus. Dia tidak tawarin. Ya, kalau kau tidak mau tawarin, diam-diam kasih masuk ke rumah, jangan dilihat sama tetangga. Jadi orang pelit itu berarti imannya bermasalah. Dan hati-hati nih Gen Z ini Gen Z ya. Kadang-kadang tidak susah. Sekarang saya sampaikan sekarang masalah Gen Z kurang belajar apa? Ada pekewuh kurang ya karena kadang-kadang Gen Z ini makan depan temannya cuek aja. Enggak ada rasa malu kayak enggak basa-basi tawarin kayak dia takut tawarin ternyata benar diambil. Orang jangan pelit lah. Insyaallah latih. Pelit itu manusia memang diciptakan dengan pelit. Tadi sudah bilang khuliqa halu'a. Itu sifat dasar. Tapi lawan, jangan dibiarin. Kalau dibiarin semakin menjalar ke tubuh, harus dilawan. Kita mau dapat makan silakan. Meskipun kita jengkel tapi makan gitu. Bismillah. Nanti lama-lama biasa. Itu lama-lama perkara biasa. Perkara biasa. Hal-hal makanan masih ada, uang juga masih ada. Aman ya. Baik. Makanya Allah mengatakan bukhl itu fahisyah, perbuatan keji. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Asy-syaitanu ya'murukum bil fahsya." Ya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Ya. Syaitan menyeru kepada perbuatan keji. Ditafsirkan maksudnya adalah pelit. Adapun Allah ya'idukum maghfiratan minhu, memberi ampunan bagi orang yang berinfak, bersedekah, wa fadla, dan Allah akan beri gantinya ya. Makanya pelit disebut dengan perbuatan keji. Keji itu perbuatan yang semua orang tahu itu buruk.
Kalau orang mungkin enggak punya apa-apa, dia pelit wajar, dia enggak punya apa-apa. Tapi kan dia bos, duit banyak, pelit, waduh ini repot. Ya, repot. Di luar ekspektasi. Taib, wa qaulullahi ta'ala, Allah berfirman, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Orang-orang yang pelit dan menyuruh orang-orang untuk berbuat pelit. Jadi orang pelit terkadang supaya dia menutup rasa malunya, dia pingin juga orang-orang pelit seperti dia. Karena kalau cuma dia sendiri yang pelit, orang ini pelit, yang orang semua baik, dia pelit sendiri. Maka supaya dia tidak malu sendiri, dia ngajak orang lain juga supaya pelit seperti dia. Sehingga bukan cuma saja dia yang dicela, tapi orang lain juga dicela bersama dia. Makanya disebutkan sebagian salaf mengatakan, waddatiz zaniyatu law zanan nisa'u jami'an. Diriwayatkan dari Utsman, beliau berkata radhiyallahu anhu, seorang pezina terkadang berangan-angan seluruh wanita juga berzina. Supaya dia tidak malu. Oleh karenanya terkadang orang pelit, ngapain kasih begitu? Ya, suruh dia kerjalah, ngapain kita kasih? Dia kadang bikin syubhat ya. Ngapain ya. Enggak usahlah. Biar dia kerja keras, padahal pelit. Dia ngomongnya, biar enggak usah kasih, dia masih kerja keras, enggak usah dikasih. Padahal dia pelit. Jadi bikin syubhat sama orang, sehingga orang juga ikut-ikut pelit seperti dia. Maka, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Orang-orang yang pelit dan juga menyuruh orang untuk berbuat pelit. Allah berfirman, wa qauluhu ta'ala, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Ya. Sementara Allah memuji orang-orang beriman yang mereka di antara sifatnya adalah wa fi amwalihim, di dalam harta mereka ada hak, yaitu milik orang lain. Milik siapa? Lis-sa'ili, bagi orang yang minta-minta, wal mahrum, dan yang tidak minta-minta. Kita harus sadar kalau kita punya harta ini, bahwa di antara harta kita ini ada hak orang lain. Hak orang susah, hak orang miskin, orang yang minta-minta, dan ada orang yang tidak minta-minta. Maka kita harus sisihkan untuk mereka. Ada yang minta, yang ini enggak punya apa-apa, enggak punya, ya minta. Ya, kalau memang dia berhak, ya kita kasih ya. Dan ada yang tidak minta-minta, dia malu untuk minta-minta, maka kita cari orang ini enggak mampu, kita dapat kabar orang ini susah. Dia malu minta sama orang lain, ini lebih utama untuk kita kasih, Rasa malunya membuat dia tidak mau minta kepada orang lain, padahal dia sangat membutuhkan, padahal dia sangat miskin. Maka jangan kita fokus aja kepada orang yang minta-minta, kita juga beri kepada orang yang tidak minta-minta. Antum kalau lihat ada orang jualan enggak laku-laku dari pagi sampai sore, ini orang susah, kasih aja. Dia enggak minta, dia berusaha kerja, mau minta dia enggak enak, makanya dia apa? Kerja. Kasih, enggak usah tunggu dia minta. Beli borong barangnya, kasih. Misalnya dia jual es musim hujan. Dari pagi sampai sore hujan enggak berhenti. Es. Antum ini kasihan ya, antum jangan bilang lagi mumpung nih. Minta korting 50% pasti dikasih. Udah susah enggak laku dari pagi sampai sore, antum minta kortingnya. Ya, maksudnya ada orang-orang yang seperti itu, dia kerja, antum lihat bikin sesuatu. Ada yang minta-minta di samping. Satu jualan, yang minta nanti kasih, yang tidak minta juga mungkin lebih utama untuk dia apa? Dikasih, karena dia malu. Jadi bukan hanya yang minta yang kita kasih, yang tidak minta juga kita perlu perhatikan. Baik, hadis berikutnya, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bertanya, "Man sayyidukum ya Bani Salimah?" Siapa pemimpin kalian wahai Bani Salimah? Bani Salimah ini kaum yang tinggal di Madinah di dekat Masjid Al-Qiblatain ya sekarang gitu. Masjid Al-Qiblatain namanya asalnya Masjid Bani Salimah, Masjid Bani Salimah. Kulna, ketika ditanya, Rasulullah itu dia sebagai pemimpin, Amirul Mukminin, sebagai amir atau waliul amr, penguasa, dia datang jenguk kepada masyarakat, dia datang ke kampung ini, kampung anu, sampailah di kampung Bani Salimah, maka Rasulullah bertanya, "Man sayyidukum?" Siapa pemimpin kalian? Kulna, kami menjawab, Al-Jad bin Qais. Ala anna nubakhiluhu. Al-Jad bin Qais ini orang yang sempurna, hanya saja satu kekurangannya, dia pelit. Dia sempurna mungkin secara keberanian, secara wawasan, secara pandai berkata, terhormat, segalanya lengkap, cuma sayangnya ala anna nubakhiluhu. Tapi sayang kami menganggap dia orang yang apa? Pelit.
Maka Rasulullah menjawab, wa ayyudain adwa minal bukhal. Penyakit mana yang lebih parah daripada pelit? Kata Nabi, bayangkan penyakit mana yang lebih parah daripada pelit ya.